Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja Bapak Wahyu Hidayat SPD MPD. Perkenalkan, saya Andi Rizky Anggraini dengan NIM 230209500025. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai infografis sejarah perkembangan K3 di dunia teknologi informasi dan komunikasi serta studi kasus yang terjadi di salah satu perusahaan IT. Di sini saya mengambil 5 poin sejarah perkembangan K3 dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pertama itu pada tahun 1960 hingga 1980-an. Nah, pada tahun ini di mana awal perhatian terhadap K3 di dunia TIK. Nah, perhatian terhadap K3 di bidang TIK masih terbatas pada kesehatan pekerja yang menggunakan komputer dan perangkat elektronik. Seperti kita bisa lihat dari dampak radiasi dari layar CRT serta postur tubuh saat bekerja. Jadi kesadaran akan pentingnya lingkungan kerja yang nyaman mulai berkembang, tapi di sini belum ada regulasi yang khusus. Selanjutnya itu pada tahun 1990-an munculnya standar ergonomi dalam penggunaan komputer. Jadi seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer, mulai banyak ditemukan kasus gangguan kesehatan seperti carpal tunnel syndrome, ketegangan mata, dan sakit pinggang. Ini diakibatkan penggunaan perangkat yang tidak ergonomis. Jadi pada era ini mulai diperkenalkan standar ergonomis dalam desain meja, kursi, dan penggunaan keyboard serta mouse untuk mengurangi risiko cedera. Selanjutnya pada tahun 2000-an, di mana keselamatan data dan keamanan siber sebagai bagian dari K3 TIK. Jadi pada dekade ini perhatian terhadap K3 tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga keselamatan data dan keamanan siber. Jadi ancaman serangan siber di dunia digital dan kebocoran data ini menjadi bagian dari keselamatan kerja. Jadi perusahaan mulai itu menerapkan kebijakan keamanan informasi dan pelatihan bagi pekerja untuk menghindari risiko serangan siber. Selanjutnya itu pada tahun 2020 hingga saat ini, di mana ketiganya itu fokus pada kesehatan mental dan keseimbangan kerja teknologi. Jadi seiring dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, cloud computing, dan remote working, K3 TIK kini juga mencakup kesehatan mental pekerja seperti burnout akibat beban kerja tinggi dalam work-life balance yang terganggu. Standar K3 modern menekankan pada perlindungan terhadap kesejahteraan mental, pengaturan jam kerja yang sehat, serta kebijakan keamanan siber yang lebih ketat untuk melindungi pekerja dan data perusahaan. Mungkin itu sejarah perkembangan K3 TIK yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus yang terjadi di perusahaan IT. Nah, di sini studi kasus yang saya angkat itu adalah studi kasus kebakaran pusat data yang ada di perusahaan OVH Gold yang berada di Prancis. Jadi begini kronologi kejadiannya itu terjadi di pagi hari pada tanggal 10 Maret 2021, di mana itu terjadi insiden kebakaran pusat data pada perusahaan OVH Gold yang berada di Prancis, di mana berdasarkan pernyataan dari pemilik perusahaan tersebut, Octave Laba, kebakaran itu diduga disebabkan oleh masalah pada UPS, pada masalah
pada masalah uninterruptible pada masalah uninterruptible power supply. Nah, di mana ini merupakan perangkat penyediaan cadangan listrik. Jadi di sini tuh mengalami kebakaran hebat yang menyebabkan gangguan layanan bagi jutaan pelanggan pada perusahaan tersebut. Jadi di mana itu UPS 7 itu baru saja diperbaiki dan dinyalakan kembali. Nah, pada saat itu menjadi salah satu sumber awal kebakaran. Jadi di mana gambar dari kamera thermal menunjukkan bahwa UPS 7 dan UPS 8 itu terbakar saat petugas pemadam tiba di lokasi. Akibatnya pusat data SPG 2 mengalami kebakaran total, sementara SPG 1, SPG 3, dan SPG 4 juga ditutup untuk mencegah dampak lebih lanjut. Jadi faktor penyebab insiden tersebut itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya kegagalan pada UPS. Nah, di mana itu UPS yang baru saja diperbaiki itu mengalami arus pendek atau masalah teknis lainnya, di mana mungkin perbaikannya yang tidak sempurna sehingga dapat menyebabkan korsleting dan memicu kebakaran itu tersebut. Selanjutnya faktor lainnya juga itu ada di mana ada kesalahan manajemen risiko. Jadi tidak adanya langkah mitigasi yang cukup seperti pemeriksaan ulang setelah perbaikan UPS sebelumnya bisa menjadi faktor pemicu kebakaran tersebut. Faktor selanjutnya itu adanya juga konstruksi gedung lama, di mana pusat data SPG 2 itu merupakan bangunan generasi lama yang dibangun sejak 2011. Ada kemungkinan sistem kelistrikan dan keamanan kebakarannya sudah tidak sesuai standar terbaru. Dampak yang ditimbulkan dari insiden tersebut ada yang pertama itu adanya gangguan layanan. Nah, kebakaran ini menyebabkan banyak layanan berbasis web tidak dapat diakses oleh pelanggan pada perusahaan OVH Cloud tersebut. Selanjutnya itu ada juga dampak pada gangguan kerugian finansial. Perusahaan dan pelanggan mengalami kerugian besar karena kehilangan akses data dan layanan mereka. Dampak ketiga itu gangguan kepercayaan pelanggan, di mana pada perusahaan OVH Cloud kehilangan kepercayaan dari pelanggan, terutama karena kegagalan dalam memastikan keandalan dan keamanan pusat data mereka. Selanjutnya ada dampak pemulihan yang kompleks. Jadi setelah terjadi kebakaran yang hebat tersebut, pelanggan harus segera mencari solusi pemulihan datanya karena pusat datanya tersebut tidak dapat digunakan dalam waktu dekat. Jadi di sini ada terdapat pelanggaran aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi berdasarkan insiden ini, ada beberapa kemungkinan pelanggaran atau kelalaian K3 yang terjadi, di antaranya itu yang pertama kurangnya K3 kurangnya standar operational procedure keselamatan, di mana ini tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa UPS yang sudah diperbaiki tersebut dalam kondisi aman sebelum dilakukan atau diaktifkan kembali. Kedua itu kurangnya pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mungkin jika UPS yang rusak dibiarkan tanpa inspeksi berskala atau ada kelalaian dalam pemeliharaannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai menurut saya sebagai pelanggaran ketiga. Selanjutnya itu ada juga pada dampak mental dan fisik. Selanjutnya ada dampak mental dan fisik bagi pekerja. Nah, di sini nih insiden ini tidak hanya menimbulkan resiko fisik bagi karyawan di pusat data, tetapi juga berdampak pada mental health mereka, terutama karena tekanan akibat gangguan layanan dan kemungkinan kehilangan data pelanggan. Jadi, pelajaran yang dapat dipetik dari insiden tersebut yaitu di mana ada peningkatan sistem pencegahan kebakaran. Jadi
Pusat data harus memiliki sistem pemadam kebakaran otomatis yang lebih efektif untuk menangani kebakaran listrik. Selanjutnya, audit dan pemeliharaan perangkat secara ketat. Jadi semua perangkat UPS itu dan infrastruktur penting lainnya harus diperiksa secara ketat sebelum dan sesudah perbaikan sehingga tidak terjadi insiden seperti kebakaran tersebut. Selanjutnya ada juga Disaster Recovery Plan atau DPR yang lebih baik. Jadi perusahaan itu harus memiliki rencana pemulihan bencana yang lebih baik agar pelanggan tidak terlalu terdampak. Serta peningkatan protokol K3 juga itu sangat penting supaya di mana insiden-insiden seperti ini tidak terulang kembali karena ini akan merugikan banyak pihak atau banyak oknum yang akan dirugikan. Jadi pada peningkatan protokol K3, standar keselamatan kerja itu baik dalam aspek teknis maupun kesiapsiagaan menghadapi insiden sangat penting untuk mencegah kejadian serupa. Jadi kesimpulan yang saya bisa petik adalah kebakaran yang menimpa pusat data OVH Cold ini yang ada di Prancis menunjukkan bahwa kegagalan teknisi pada UPS ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, seperti kegagalan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja dan mitigasi risiko, dan juga dapat menyebabkan gangguan operasional, kerugian finansial, serta menurunkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan standar K3 yang lebih ketat dan sistem mitigasi risiko yang lebih baik harus menjadi prioritas dalam operasional pusat data dan industri teknologi secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi yang nonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.